pasti fi'il, tapi tidak semua fi'il kata kerja. Kenapa? Karena ada fi'il yang kata sifat. Contohnya apa? Hah? Ba'uda artinya apa? Telah jauh. Kemudian fi'il terbagi menjadi berapa? Ada apa aja? Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Apa itu fi'il madhi? Lampau, telah terjadi, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya past tense ya. Rumusnya kalau sulasi mujarrad ada 3, ada yang fa'ala, fa'ila, fa'ula. Kemudian yang kedua fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Sedang berlangsung ya. Rumusnya pun ada 3, yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. Apa yang beda? Harokat apa? Harokat ainnya aja yang beda. Coba pelan-pelan. Yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. Yang beda apa? Cuma harokat ainnya, ada yang a, ada yang i, ada yang o. Karena memang harokat yang hidup dalam bahasa Arab cuma 3 kan? Fathah, kasrah, dan dhammah. Kemudian fi'il amr. Apa itu fi'il amr? Kata perintah. Bagaimana cirinya? Cirinya dia diakhiri sukun ya. Contohnya apa kemarin fi'il amr? Fi'il amr contoh iqra. Apa lagi? Uktub, ijlis, kum, kul, dan sebagainya ya. Sama dengan fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr pun otomatis ada 3 juga. Ada yang uf'ul, ada yang if'il, ada yang logikanya kalau uf'ul, if'il, af'al ya logikanya. Tapi ternyata nggak ada af'al, adanya if'al. Jadi uf'ul, if'il, dan if'al. Nanti insyaallah di sorok kita pelajari secara tuntas. Kemudian yang kedua isim. Isim ini banyak sekali macamnya. Tapi yang paling penting dikuasai oleh para pemula cuma 2. Apa aja? Isim berdasarkan nau, macamnya, jenisnya. Isim berdasarkan adad. Apa itu adad? Jumlah atau bilangannya. Berdasarkan nau, isim ada berapa? 2. Ada 2. Ada apa aja? Mudzakkar dan muannas. Apa itu mudzakkar? Untuk laki-laki atau dianggap laki-laki? Dianggap laki-laki. Yang pertama, semua nama laki-laki. Contohnya apa aja? Hasan, Ahmad, Muhammad, ya, Utsman, Umar, Ali. Sekalipun ada tamar butohnya, kalau dia nama laki-laki dianggap mudzakkar. Contohnya apa? Usama, Hamzah, Maisarah, Hudzaifah. Kemudian yang kedua yang mudzakkar juga, seluruh nama benda yang kenapa? Benda mati yang kenapa? Iya. Yang tidak ada, bukan tidak ada huruf tamar butoh, yang tidak diakhiri huruf tamar butoh. Contohnya apa? Pulpen apa? Pintu, lantai, itu toh. Ayo mufradatnya. Lantai, depannya ba. Bi. Bilatun. Ya. Ini mudzakkar. Kalau muannas yang pertama adalah semua nama wanita yang semua nama yang digunakan untuk wanita, ada tamar butohnya ataupun tidak ada tamar butohnya. Contohnya apa? Fatimah, Khadijah, Aisyah. Yang nggak ada tamar butohnya contohnya Zainab. Itu bukan nama sebenarnya. Zainab, Hindun, ya, Maryam. Ya. Kemudian yang kedua, seluruh nama benda yang diakhiri tamar butoh. Contohnya apa? Jendela apa jendela? Nafidatun. Papan tulis? Saburatun. Kipas angin? Mirwahatun. Ya. Santum. Nah ini tolong kalau kita baca bahasa Arab, kosakatanya kudu nambah. Karena kalau nggak nambah gimana? Kita mau bikin kalimat bingung kan? Mau bikin kalimat apa kalau kita nggak tahu bahasa Arabnya? Jadi pelan-pelan nanti ditambah mufradatnya. Atau ini wajibin aja ya. Santri pesan itu wajib menghafal 5 mufradat setiap hari. Karena kita ada program kereta harian, di situ antum bisa hafal benda-benda yang paling sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Baik. Ada pengecualian nggak dari kaidah yang tadi tentang mudzakkar dan muannas ini? Ada ya. Anggota tubuh kita yang berpasangan itu dihukumi muannas sekalipun nggak ada tamar butohnya. Contohnya ainun nih. Nggak boleh kita bilang hada ainun, nggak boleh. Yang benar hadihi ainun. Hada
udunun. Salah. Yang benar hadihi udunun. Jadi mata, ainun, telinga, udunun, tangan, yadun, kaki, rijlun. Ini semua dihukumi mu'annas. Seperti itu. Baik, ini berdasarkan nau. Sekarang berdasarkan adat ada berapa? Ada 3. Apa aja? Mufrad, tasniyah atau apa nama lain tasniyah? Musanna dan jama'. Apa itu mufrad? Tunggal. Contohnya yang gimana? Ya pokoknya yang hukum asalnya ketika kita menyebutkan nama benda itu mufrad. Ketika kita mengatakan babun, itu artinya sebuah pintu. Ya nafidatun, sebuah jendela. Ya, ini mufrad. Sekarang tasniyah atau musanna. Bagaimana cara kita merubah dari mufrad ke musanna? Tambahin apa? Alif nun dan ya nun ya. Ditambahkan ani dan aini. Babun jadi atau nafidatun, mirwahatun, madrasatun, ahsantum. Baik, ini musanna. Dan ini sama ya, mau akil ghairu akil sama semua. Muslimatun, muslimatani, muslimataini, muslimun, muslimani, muslimaini. Jadi nggak ada perbedaan antara yang mufradnya ghairu akil dengan yang mufradnya akil ya. Sekarang jama'. Jama' ada berapa? Jama' ada berapa? 3. Coba ditutup dulu bukunya. Anda pengen tahu sejauh mana antum telah menghafal istilah-istilah ini ya. Jama' ada berapa? 3. Yang pertama jama' mudzakkar salim, yang kedua muannas salim, yang ketiga taksir. Dari taksir dulu. Apa itu jama' taksir? Jama' yang tidak beraturan. Untuk kata yang bagaimana jama' taksir? Untuk kata yang ghairu akil. Apa itu ghairu akil? Bukan manusia pokoknya, nggak berakal. Nggak berakal sini maksudnya yang bukan manusia. Entah itu benda mati, tumbuhan, hewan, itu jamaknya umumnya adalah jamak taksir. Nggak beraturan, nggak ada rumusnya. Misalkan babun, apa jamaknya? Abwabun, ya. Kitabun, apa jamaknya? Nah, karena nggak beraturan, jangan mentang-mentang kalamun aklamun, terus kitabun jadi aktabun aja, yang nyeletuk tuh aktabun tuh. Ya kan? Kalau kitabun apa yang benar? Uktub mah kata perintah. Kutubun, ya. Kitabun jadi kutubun. Kalamun jadi aklamun. Coba bandingin aklamun sama kutubun, ada yang sama nggak? Nggak ada. Meskipun sebetulnya ada rumusnya. Mufrad ke jamak taksir ada rumusnya, tapi ada 27. Ada 20 sampai 30 rumus. Jadi daripada kita ngapalin rumusnya, mendingan ngapain? Apalin langsung jamak taksirnya. Ya, seperti itu. Jadi jamak taksir ini lazimnya untuk kata yang ghairu akil. Tapi nanti ada juga kata nil akil yang jamaknya jamak taksir. Ada yang tahu contohnya? Talibun ya? Talibun jamaknya apa? Tulabun jamak taksir. Apa lagi? Talibun siswa, ya. Mahasiswa pun sama. Talibul madrasah ya siswa. Kalau talibul jami'ah mahasiswa. Apalagi selain talibun? Kata yang sebetulnya dia untuk manusia lil akil, tapi jamaknya jamak taksir. Ya, rajulun. Apa itu rajulun? Laki-laki. Jamaknya apa? Rijalun, bukan rajuluna. Ya, apalagi? Rasulun. Apa itu rasul? Mengutus, utusan. Jamaknya apa? Tilkar rusulu faddalna. Ya. Rusulun, ya. Nah, ini pengecualian. Nah, memang kalau dalam bahasa Arab gitu, hampir setiap kaidah ada pengecualiannya. Tapi bagi pemula, abaikan dulu pengecualiannya. Kita belajar yang lempeng-lempeng dulu, jangan belok-belok dulu. Pokoknya sekarang kita yakini ya dengan baik bahwa kalau ghairu akil jamaknya jamak taksir. Sekarang kalau yang lil akil jamaknya jamak apa? Kan ada 2 tuh. Gimana bedainnya? Mana yang jamaknya jamak mudzakkar salim dan mana yang jamaknya jamak muannas salim? Kalau jamak mudzakkar salim untuk yang mufradnya mudzakkar. Contohnya apa? Muslimun, salihun,
mu'minun, muhsinun, seperti itu. Kalau yang jamu muannas salim untuk kata yang ketika mufradnya muannas, contohnya apa? Tambahin aja tadi tah marbutohnya kan? Nafidatun. Hah? Nafidatun. Nafidatun kan ghairu akhir. Oh. Ya, fokus. Ya, salihatun, muslimatun, ya, mu'minatun, seperti itu. Baik. Sekarang bagaimana rumus merubah dari mufrad ke jamak mudzakkar salim? Tambahkan atau ina. Muslimun menjadi muslimuna atau muslimina. Mu'minun mu'minuna mu'minina salihun sholihuna sholihina. santum. Sekarang jamak muannas salim gimana rumusnya? Mudzakkar ditambah atun. Dibuang dulu ta marbutohnya, tambahin atun. Asalnya muslimatun, dibuang taknya, tambahin atun, jadinya muslimatun. Mu'minatun jadi Mu'minatun salihun jadi sholihatun. khata. Karena yang ini tanya salihun jadinya salihuna. Tadi pertanyaannya bahkan fokus enggak? Kalau ini nanya salihatun baru benar salihatun. Tapi kalau salihun salihuna salihina. Ini sengaja terkadang ngasih pertanyaan jebakan untuk ngetesnya tuh fokus atau enggak. Ya, jadi stay dulu, bersiap-siaplah. Ayo. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan? Wadih ya? Jelas semuanya ya? Paham toh? Alhamdulillah. Sekarang yang ketiga, huruf. Apa itu huruf? Apakah huruf di sini semua huruf hijaiyah? Tidak. La, tidak. Kenapa? Karena huruf yang dimaksud di sini huruf yang bagaimana? Yang Huruf hijaiyah yang punya arti. Baik dia satu huruf, dua huruf ataupun tiga huruf. Karena ada huruf hijaiyah yang sekalipun satu huruf tapi itu punya arti. Contohnya apa? Di huruf dari hamzah. A ada nggak? Ada apa artinya? Apakah? Kemudian B ada. apa artinya? Dengan. Apa lagi? Tak ada tak? Demi. Karena huruf sumpah itu ada tiga. Waw, ba sama ta. Wallahi, billahi dan tallahi. Jadi kita boleh bersumpah dengan tiga huruf ini. Wallahi, billahi, tallahi. Tiga huruf ini disebut dengan huruf qasam. Sumpah, qasam, sumpah. Jadi sumpah itu qasam ya. Sa, nggak ada. Jim, ha, kho, da, za, ro, za, sa. Sa ada sa? Apa artinya? Akan. Sya, so, do, to, do, a, go, fa. Maka. Ko, apa artinya? Nggak ada. Ka, seperti. Lam, li, la, untuk bagi milik ya. Mim, nggak ada. Nun, waw, dan ha, hah? Nggak ada. Ya, kalau ya doang nggak ada. Tapi kalau dipanjangin, ya ada. Apa artinya? Wahai, ya. Ya Syifa, wahai Syifa. Nah, itu ya-nya huruf. Tapi itu dua huruf. Sekarang yang dua huruf apa aja? Yang dua huruf. Min. Ila. Itu. Ila tiga. Yang dua huruf. Min, fi, an. Hah? Ma yang artinya tidak iya huruf. Tapi kalau ma yang artinya apa? Isim. Apa lagi? Bal. Bahkan. La. Tidak atau jangan. Kai. Supaya ya. Banyak. Baik, sekarang yang tiga huruf. Ila. Ala. Hah? Illa. Seperti illa. Kecuali. Ya, baik, banyak ya. Tapi dari kalau kita baru belajar ilmu bahasa Arab, minimal kita hafal huruf jar ya. Apa itu huruf jar? Huruf yang menyebabkan kata yang setelahnya dibaca majrur atau dibaca kasroh sederhananya, ya. Apa aja huruf jar kemarin?
Aan, fi'ala, balik, minila. Yang pertama an ya. Coba cari contohnya an di Quran untuk membuktikan bahwa benar kalau ada huruf jar, kata setelahnya itu pasti kasrah. Majrur sebenarnya, cuma simpelnya kita bilang kasrah aja. Apa contohnya? Ayo hafalannya keluarin semuanya. Hafalannya udah banyak-banyak kan nih? Hah? Antarodin ya betul. Antarodin min huma ya. Kemudian anin nabail azim, ya kan? Anin nabai al azimi kasrah. Si aan bawa fi ala, fi dulu, fi di Quran cari untuk membuktikan bahwa memang betul kata yang setelahnya kasrah. Fi inna anzalnahu fi lailati, ya. Fi sudurin nasi kasrah juga. Hah? Fil majazi. Fil majalisi. Hah? Tafassahu fil majalisi ya. Baik. Tafassahu fil majalisi. Ahsanta. Kemudian ala. Ya. Ar-Rahmanu surat Taha 5 ya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Apa lagi? Ala sururim mutaqabilin ya. Bawa fi'ala balik ba dulu. Ini kita baca 17 kali sehari. Bismi kasrah dia. Sekarang yang la'li. Lam. Cuma la, ini la atau li yang artinya untuk atau bagi. Lillahi ma fis samawati. Atau alhamdu, ini bisa dibaca juga 17 kali sehari. Alhamdulillahi kasrah. Kaf. Ulaika kal an'ami balhum adall ya. Ulaika kal an'ami, mereka itu kal an'ami seperti binatang ternak. Balik minilah min banyak banget ini di Quran. Min tafawudin. Hah? Min syarril waswasil khannas. Minal jinnati. Ya. Ya. Ini huruf-huruf jar, apa lagi? Udah selesai belum? Ila belum, ila. Ayo ila di Quran. Quran apa nih? Bukan. Ilahin nas, ilah itu bukan huruf jar. Itu satu kata ilah artinya Tuhan. Ila siratil azizil hamid. Wa ila samai kaifa rufi'at. Ya kan? Wa ila jibali kaifa nusibat. Nah, ini bukti bahwa benar huruf jar itu setelahnya pasti kasrah. Baik, di fiil, isim dan huruf ada pertanyaan. Paham dong? Adar suwadih, pelajarannya jelas? Wadih ya, baik. Sekarang kita berlanjut ke ciri-cirinya, ya. Pertama ciri-ciri apa dulu? Isim dulu ya. Silakan dilihat di layar kacanya. Yang online, kalau antum lihat papan tulis aja, ya. Ciri isim dulu ya. Baik, ciri isim. Jadi gini, kalau kita baru belajar nih ya, kira-kira kalau anak TK dijelasin apa itu gajah? Gajah adalah hewan vertebrata yang termasuk dalam kelas mamalia. Paham nggak orang TK-nya? Agak bakal paham. Sama belajar bahasa Arab. Daripada antum belajar isim adalah kata yang bla 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 bla, mendingan ciri-ciri isim adalah begitu orang TK. Gajah adalah hewan dengan belalai panjang, berkuping besar, cepat ngertinya. Begitu dengan bahasa Arab. Daripada antum belajar definisi suatu kata, mendingan langsung belajar ciri-cirinya, ya. Sehingga dengan ciri-ciri ini, tanda-tanda ini, antum bisa kenal. Sekalipun antum nggak tahu artinya, kan ini penting kan? Membedakan mana fi'il, isim dan huruf. Masalahnya kita nggak tahu artinya, tapi dengan kita mengenali tanda-tanda ini, insya Allah kita bisa membedakan mana fi'il, mana isim, mana huruf. Tapi ini cuma tanda ya, bukan berarti setiap isim pasti ada tanda ini. Kalau ada tandanya berarti bisa dikenali, kalau nggak ada tandanya ya nggak bisa. Itu. Baik, ciri yang pertama apa? Didahului oleh huruf jar. Ya, semua kata yang didahului oleh huruf jar pasti isim.
Nggak mungkin setelah huruf jar itu ada fiil, nggak mungkin. Ya, jadi nggak mungkin setelah huruf jar ada fiil, pasti isim. Contohnya yang tadi kita sebutin, minal jinnati, dari jin. Jin kata benda pada kata kerja. Iya. Kemudian anin nabai, dari kabar. Kabar apa? Benda kan? Maksudnya bukan kata kerja. Kemudian apa lagi tadi? Wilas samai, kepada langit. Langit apa? Benda. Ya. Jadi semua yang didahului oleh huruf jar pasti isim. Ini ciri isim yang pertama. Ciri isim yang kedua bertanwin ya. Bertanwin. Ciri isim yang kedua itu bertanwin. Karena fiil nggak mungkin bertanwin. Semua yang bertanwin pasti isim. Jadi antum nggak bakal menemukan kata yaktubun gitu, nggak ada. Yang surun nggak ada. Pasti yaktubu, yang suru, yang juru. Semua yang bertanwin pasti isim. Apa contohnya di Quran yang bertanwin? Di Al-Fatihah ada nggak? Ada ya, di Sirotol ya. Sirotol ladina. Itu kan asalnya sirotan al-ladina. Itu berarti sirotan isim. Apa lagi? Muhammadun Rasulullah ya, seperti itu. Pokoknya semua yang bertanwin itu pasti isim. Kemudian yang ketiga dilekati alif lam ya, dilekati alif lam. Di depannya ada alnya. Contohnya apa di Quran yang ada alnya? Di Bismillah aja ada dua tuh. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahimi ya. Di Al-Fatihah banyak banget tuh yang ada alnya, ya kan? Alhamdu, berarti hamdu pasti isim. Rabbi, al-alamina pasti isim. Ar-Rahmani isim, Ar-Rahimi isim, Maliki yaumi ad-din isim. Wah, semua yang ada alnya di depannya itu pasti isim, ya. Ini 3 ciri isim. Ya. Sebenarnya ada satu lagi ciri yang enggak resmi. Dibilang enggak resmi karena enggak semuanya, tapi bolehlah kalau untuk pemula kita anggap bahwa hampir semua yang berharokat kasroh pasti isim, hampir semuanya, kecuali yang fi'il madhi domir anti, nanti kita belajar ya. Kayak kataba itu kan kalau yang menulis siapa? Dia kan. Kalau yang menulis kamu katabati. Kayak antum, kayak aneh kalau yang aneh tanya laki-laki fahim tak, ya kan? Tapi kalau yang aneh tanya wanita fahimti, nah itu kasroh kan? Nah, cuma itu aja paling yang kasroh. Sedikit sekali fiil yang ada kasrohnya. Itu pun yang bikin dia kasroh bukan fiilnya tapi domirnya. Ya, T-nya sendiri isimnya. Iya. Ya, fiil amr bisa. Ketika dia bersambung dengan kata yang selanjutnya yang sama-sama sukun dibaca kasroh. Baik. Ya, jadi hampir semua yang berharokat kasroh itu isim. Hampir semua ya, bukan tidak semua. Tapi hampir semuanya itu isim. Jadi bolehlah kita tambahin rumus tanda yang keempat, hampir semua yang berharokat kasroh itu isim. Baik, ini isim, ada pertanyaan di ciri-ciri isim? Hal indakum soal? Mafi? Baik, lanjut, nastamir. Sekarang kita bahas ciri-ciri fi'il. Tadi isim mudah, sekarang fi'il. Ya, ciri-ciri atau tanda, lebih tepatnya tanda-tanda fi'il itu ada berapa? Ada 4 ya. Yang pertama didahului oleh qad, ya. Didahului oleh qad. Apa artinya qad? Sungguh. Ya, bisa sungguh, bisa terkadang ya. Contohnya apa? Di Quran. Qad aflahal mu'minun. Maka aflaha pasti fi'il. Apalagi? Qad. Sama-sama pula. Qad sami Allah qala allati tujadiluka, ya kan? Sami'a berarti fi'il. Di lafaz iqamah ada tuh qad. Qamat. Qad qamatis shalah, berarti qamat fi'il, ya. Ini ciri yang pertama, didahului qad. Ya. Kemudian yang kedua didahului oleh sa. Apa arti sa? Akan. Apa contohnya di Quran? Sayaqulu sufaha'u minan nas.
ya di awal juz 2 ya. Kata pertama yang ada di juz 2 tuh sayaqulu sufaha. Berarti yaqulu itu fi'il. Kemudian yang ketiga didahului oleh huruf saufa. Jadi didahului oleh huruf qad, sa dan saufa. Apa itu saufa? Akan, cuma lebih dekat waktunya. Kalau sa itu ya jauh waktunya. Kalau dalam bahasa Inggris itu kayak bedanya will sama I'm going to. Kalau I will go to your house itu kan artinya kapan-kapan. Kapannya belum ditentukan. Tapi kalau I'm going to your house bisa jadi dia ngomongnya pagi, sorenya nyampe. Ya, sama. Sa itu will. Sofa itu I'm going to. Akannya yang udah dekat. Ya, seperti itu. Kemudian yang keempat diakhiri. Jadi kalau tadi 3 didahului huruf qad, didahului sa, didahului sofa. Yang keempat diakhiri taknis. Apa itu taknis? Ta yang berharakat sukun. Semua kata yang ada tak berharakat sukunnya itu pasti fi'il. Contohnya apa? Hah? Iya. Pamamal sakulat mawazinuhu. Berarti sakula itu fi'il. Lebih tepatnya fi'il madhi ya. Itu salah satu ciri fi'il madhi. Apalagi? Di lafaz iqamah sama tadi tuh. Qad qomat ya, kan itu dibaca kasar gara-gara kenapa? Sama-sama sukun kan? Qad qomat as-shalat. Nah, daripada enggak bisa dibaca, kasrahin aja. Qad qomatus sholatu. Apalagi? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Di juz amma banyak banget tuh. Idas sama'u fatarat. Ya kan? Wa idal kawakibu tasarat. Berarti in fatarat ya, in tasarat itu semuanya fi'il. Nah, ini 4 ciri fi'il. Paham tuh? Alindakum soal? Ada soal? Semuanya jelas ya, wadih? Baik, muntas. Kita lanjut ya. Sekarang ciri huruf, ada nggak cirinya? Ciri huruf apa? Apa ciri huruf? Nggak ada. Justru huruf itu menjadi ciri buat fi'il dan isim. Iya nggak? Dari tadi kita bahas isim, cirinya apa? Didahului oleh huruf jar. Bahas fi'il, didahului oleh huruf qad, sa, sofa. Jadi huruf ini nggak ada cirinya. Bahkan ia menjadi ciri bagi fi'il dan isim. Kalau kita belajar nahwu nanti di jurumiyah itu simpel banget. Ketika mendefinisikan huruf, wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Dan huruf itu yang nggak cocok dengan tanda isim dan tanda fi'il. Artinya begini, pokoknya kalau bukan fi'il bukan isim pasti huruf. Tapi ciri huruf yang paling jelas biasanya dia 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf. Dan ini sedikit ya, huruf ini nggak banyak. Artinya cukup antum hafalkan beberapa huruf inti dalam bahasa Arab. Seperti nanti ya ada huruf jar, nanti ada huruf apa lagi? Ada huruf istisna, kemudian ada huruf nasab, ada huruf jazm, ya, ada huruf taukid dan sebagainya. Ya, baik. Fi'il, isim dan huruf udah kita bahas. Antum ada pertanyaan sampai sini? Tadi yang tak tuh berapa ya? Apa? Yang fi'il tak itu artinya nggak ada artinya ya? Ada. Semua fi'il yang diakhiri tanis tadi itu buat muannas. Jadi kalau kataba itu buat dia laki-laki, ya. Kataba Zaidun ar-risalata, apa artinya? Surat. Iya, jadi apa artinya? Kataba Zaidun ar-risalata. Zaid menulis surat. Itu kalau yang nulis Zaid. Kalau yang nulis Fatimah, nah ditambahin ta. Katabat Fatimatu ar-risalata. Jadi paham ya? Jadi taknis sakinah itu yang berharakat sukun itu dipakai buat kalau pelakunya muannas. Ya kalau mudzakkar kan nggak usah, tanya dibuang. Itu untuk membedakan antara yang mudzakkar dan yang muannas. Saya pada lagi. Jadi yang huruf itu di mana? Kalimatnya huruf itu maksudnya di mana? Selain isi dan fi'il gitu. Pokoknya kalau bukan fi'il bukan isim ya huruf. Dan nanti insya Allah kalau antum belajar shorof ini lebih gampang lagi. Kenapa? Karena fi'il itu jelas banget rumusnya, polanya sangat jelas. Sehingga dengan antum belajar shorof, antum dengan sangat mudah akan membedakan
mana yang fiil, mana yang isim. Karena fiil itu cirinya sangat jelas, bentuknya sangat jelas, rumusnya sangat jelas, ya seperti itu. Ya, kita baca lagi. Lanjut ya. Kalau kita baca bahasa Arab, ya untuk pemula juga, ini kita masih pengantar nih. Ini kita belum masuk ke ilmu sorof sama sekali nih. Ini masih kita baru di pintu gerbangnya, belum ngetok pintu ilmu sorof nih. Ini masih di pintu gerbang komplek bahasa Arab nih, ya. Kita belum menyampai ilmu sorofnya, ya. Oke. Sekarang kita membahas tentang isim domir. Karena memang kalau kita baca bahasa Arab wajib hafal isim domirnya. Karena memang bahasa Arab itu sangat sensitif terhadap domir ini. Karena dalam domir itu terkandung dua hal, jenis dan jumlah, ya enggak? Ketika kita bilang antum, itu kan antum dari sisi jenisnya dia mudzakkar, dari sisi jumlahnya dia jamak, seperti itu. Makanya kalau kita belajar bahasa Arab, isim domir itu wajib hafal, ya. Tapi antum udah hafal belum? Hah? Udah. Silakan dilihat di papan tulis buat yang langsung. Atau yang online silakan di layar kacanya dilihat ya. Isim domir, apa nih pakai domir? Domir aja. Domir itu apa sih? Kata ganti ya. Kalau dalam bahasa kita kata ganti ada berapa? Coba kita hitung. Saya, kamu, dia, mereka, kamu, kalian. Ada satu lagi. Dan ini kelebihan atau keunggulan bahasa Indonesia dibanding bahasa yang lainnya. Nggak ada nih di bahasa yang lainnya apa? Kita. Coba di bahasa Inggris saya tanya, ada kata yang bedain antara kita dengan kami? Nggak ada kan? Di bahasa Arab pun nggak ada kita, adanya cuma kami. Apa bedanya kita sama kami? Kalau kita tuh masuk dalam bicara. Kalau kita yang diajak ngomong masuk, kalau kami yang diajak ngomong nggak masuk. Ini satu-satunya keunggulan bahasa Indonesia. Alhamdulillah bahasa kita punya kelebihan dibanding bahasa yang lainnya. Karena nggak ada tuh di bahasa Inggris yang bedain antara wi-nya cuma yang ngomong sama wi-nya termasuk yang diajak ngomong. Di bahasa Arab pun nggak ada. Nahnu ya nahnu aja. Mau diajak ngomong sama kami juga. Seperti itu. Ini kelebihannya bahasa Indonesia, alhamdulillah ya. Bahasa kita punya kelebihan juga. Baik, cuma 6 ya berarti ya. Aku, kamu, dia, mereka, kalian. Cuma 5 ya? Ada lagi nggak? Oh, kami. Aku, kami, kamu, kalian, dia, mereka. 6. Ini kalau bahasa Indonesia. Sekarang bahasa Inggris. Ada berapa? Ayu Dewi ya. I, you, they, we, he, she. It pun sebenarnya enggak apple to apple. Tapi bela lah kita masukin biar banyak. 7 ya. 7. Alhamdulillah. Bahasa Inggris menang 1. Sekarang bahasa Arab ada berapa? Sebenarnya 12, tapi karena ada pengulangan jadinya 14 ya. Bisa dilihat di papan tulis atau di layar kaca Anda. Ya, huwa huma hum, ikutin. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Ana nahnu. Siapa yang udah hafal? Hafiz tuh? Udah hafal? Baik, coba jangan lihat ke papan tulis. Siapa duluan? Antum, ya, huwa huma hum. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Sebetulnya kalau baca bahasa Arab nggak perlu diterapin hukum tajwidnya. Tapi nggak masalah. Baik, siapa lagi? Ayo, Syifa coba. Huwa huma hum, ya huma hum, ya huma bulan. Huwa huma hum, ya huma hunna. Ya. Anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Jadi, siapa lagi? Semuanya harus antum sekarang. Ya, Belum hafal ya udah. Kalau karena ada yang belum hafal, kita ulang-ulang sampai hafal ya. Huwa huma hum. Huwa huma hum. Lagi. Huwa huma hum. Lagi. Huwa huma hum. Ini masih gampang, masih 3. Hiya huma hunna. Hiya huma hunna. Lagi. Hiya huma hunna. Lagi. Hiya huma hunna. Ayo dari huwa huma hum. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Hiya huma hunna. Lagi ulang. Karet. Wa huma hum, hiya hunna, hiya huma hunna. Ahsan. Ayo antum. Huwa Ya huwa. huma hum,
Iyahumahunna. Iya, jayid. Huwahumahum iyahumahunna. Huwahumahum iyahumahunna. Ayo. Huwahumahum wa Iya. iyahumahunna. Ayo. Huwahumahum iyahumahunna. Anta antuma antum. Anta antuma antum. Lagi. Anta antuma antum. Lagi. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Anti antuma antunna. Lagi. Anti antuma antunna. Kalau kita perhatikan polanya sama ya sebenarnya. Ngulang-ngulang aja. Yang penting fokus itu aja. Ayo antum lagi. Yang belum aja sekarang. Yang belum hafal. Dari ya. Anta. Anta antuma antum. Anti antuma antun. Antunna. Ya, ayo. Anta antuma antum. Anti. Anti antuma antunna. Ayo, siapa lagi yang belum lancar? Antum. Anta. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ya, Hasan. Dua lagi tanggung. Ana nahnu. Ana nahnu. Ya, ini udahlah gampang. Sekarang bareng-bareng dari awal sampai akhir. Ayo, 1, 2, 3. Huwahumahum iyahumahunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Saya yang masalah antum kariru ya, diulang-ulang terus sendiri ya sambil nyuci baju, sambil jalan ke UI, PNJ, ke kampus. Wa umahum yaumum, nanti insyaallah hafal sendiri. Sekarang mereka laki-laki, apa bahasa Arabnya? Mereka laki-laki. Hum. Kalau mereka berdua wanita. Kalian berdua laki-laki. Kalian wanita. Antunna, kami. Kami wanita. Kami laki-laki. Kami berdua. Kami bertiga. Nah, itu banyak ya. Saya laki-laki. Saya wanita. Sama ya. Nahnu sama ana ini bisa dipakai. Kemudian mereka wanita. Mereka hunna ya. Jadi dari huwa sampai hunna itu untuk namanya lil ghaib, kata ganti orang ketiga yang ada di depan kita, ghaib. Huwa sampai hunna. Kalau anta sampai antunna namanya dhamir apa? Dhamir mukhatab. Mukhatab itu yang diajak ngomong. Yang ada di depan kita, kata ganti orang kedua. Kalau ana sama nahnu, kata ganti orang pertama, mutakalim namanya. Jadi ada istilah dhamir ghaib, huwa sampai hunna, ada istilah dhamir mutakalim, anta sampai antunna, dan ada istilah apa tadi yang disebutnya apa? Yang kedua, dhamir mukhatab ya. Mukhatab kata ganti orang kedua, anta sampai antunna. Kemudian ada kata ganti orang pertama, disebut apa? Mutakalim. Semuanya ada di buku ya? Ada. Mas semua yang aneh sampaikan ini ada di buku. Makanya antum kalau benar-benar serius ya belajar bahasa Arab, sebelum aneh ngajar, dibaca dulu bukunya. Jadi pas belajar udah punya bahan buat ditanya, gitu ya. Antum akan merasa rugi apabila antum nggak bisa bahasa Arab, karena bahasa Arab ini kunci ya. Maksudnya, coba antum lihat, ada nggak seorang ustadz ya yang nggak bisa bahasa Arab? Nggak ada. Ustadz itu pasti bisa bahasa Arab. Kalau ustadz nggak bisa bahasa Arab, dia bukan ustadz. Dia itu cuma muballigh, penyampai. Dia hanya menyampaikan apa yang dia pahami, tapi dia sendiri belum bisa memahami Islam langsung dari sumbernya. Apalagi kita ini kan mahasiswa. Dan Anda seperti antum pernah menjadi mahasiswa, dan Anda rasakan bahwa mahasiswa ini waktu luangnya sebenarnya banyak ya. Jadi sekalipun tugasnya banyak, tapi nggak kayak anak SMA. Kalau anak SMA kan kecuali PNJ yang kayak anak SMA ya belajarnya. Tapi ala kulli hal, waktu luangnya sangat panjang. Maksudnya waktu SMA mungkin pulang dari SMA antum di rumah disuruh ngepel ngapain. Tapi kalau mahasiswa kan enggak kan? Antum di kos-kosan ngapain coba? Tidur-tiduran aja. Ya, kan kita bikin pesantren kosan itu tujuannya itu supaya mahasiswa ini punya sarana atau tempat belajar yang kondusif seperti itu. Maka upayakan ya, gimana cara supaya kita ini bisa paham bahasa Arab. Karena kalau kita bisa paham bahasa Arab indah banget. Kenapa? Pertama, bacaan Quran kita nggak kayak beo kita, cuma ngomong doang tapi nggak paham apa yang kita baca. Ya. Jadi bacaannya lancar banget. Kenapa? Karena nggak ngerti, makanya lancar banget bacanya. Mungkin kalau antum ngerti, antum akan berhenti di beberapa titik.
Ya, nanti enaknya kita bisa bahasa Arab. Terkadang ketika kita membaca dan kita tertarik dengan makna dari satu ayat, kita bisa berhenti. Oh, ini maksudnya apa ya? Coba kalau nggak ngerti, lancar banget bacanya, masya Allah. Karena ada yang bisa dieksplor kan, seperti itu. Ini dari sisi baca Quran. Yang kedua dari sisi sholat ya. Antum udah berapa kali sholat seumur hidup? Ini tanya. Kapan pertama kali sholat? Paling usia SD lah ya, 6-7 tahun. Kalau sehari ada 17 rakaat ya, berarti setahun aja ada berapa rakaat? 17 kali 365. Banyak lah ya, ribuannya. Berarti ribuan kali kita baca Al-Fatihah. Siapa di sini yang masih belum paham artinya Al-Fatihah? Paham semuanya? Hah? Enggak kan? Waktu antum ruku, apa arti ketika ruku? Ketika antum bangun dari ruku, Sami Allahu liman hamidah. Apa sih arti Sami Allahu liman hamidah? Tahu nggak? Nah ini masa kita sholat berkali-kali, ribuan kali, bertahun-tahun, bukan cuma setahun 2 tahun. Ini ada yang 20 tahun. Umur antum sekarang berapa sih? 17. Belasan tahun ya. Belasan tahun sholat, tapi nggak paham apa yang kita baca. Malu nggak? Hah? Kalau nggak malu kebangetan. Nah, makanya ini hal-hal yang memotivasi kita untuk bisa bahasa Arab. Pertama, supaya bacaan Quran kita bermakna. Yang kedua, supaya salat kita bermakna juga. Yang ketiga, kalau kita kebingungan suatu masalah dalam Islam, kan kita disuruh apa? Faruddu ilallahi wa rasuli kan? Maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Gimana caranya? Baca tafsir Quran, baca hadis, baca keterangan para ulama. Gimana caranya kita mau baca? Ya, Quran, tafsir, hadis, kalau kita nggak ngerti bahasa Arab. Ya, maka kita harus memotivasi diri kita gimana cara supaya kita ini bisa bahasa Arab. Ya. Wafiqun, setuju? Setuju. Antum berkomitmen untuk bisa bahasa Arab? Insyaallah Allah mudahkan. Sahrul lana umurana. Baik. Masih ada lagi materi hari ini? Udah mau 5:30 nih. Baik, ada pertanyaan? Materi ini. Hah? Teman-teman apa? Baru masuk ke sorok. Sekarang ini baru pengantarnya aja. Ibarat kita baru dikatakan ahlan wa sahlan wa marhaban fil lughatil arabiyyah di kelas bahasa Arab. Tafadhal. Saya kan baru dari nol ibaratnya. Iya. Dari bahasa Arab, jadi belum ngerti sama sekali tuh. Ya, istilah-istilah bahasa Arab. Jadi saran Ustaz gimana untuk dan yang belum bisa? Sarannya antum jangan pernah absen. Jadi sebenarnya hari ini kita ngulang dulu kan yang tadi. Kemarin tuh pelajaran pertama tuh yang tadi fi'il isim dan huruf. Mungkin antum cuma kelewatan di situ aja. Tapi pun tadi kita bahas sedikit kan. Jadi antum bisa mengejar yang materi kemarin dengan yang tadi sebenarnya insyaallah bisa. Kemudian yang kedua jangan khawatir. Sorof yang buku sorof yang antum pegang saat ini itu memang buat pemula dari nol ya. Dan ini telah dibuktikan oleh ribuan orang di seluruh dunia. Artinya begini, antum harus termotivasi. Mereka aja nih yang belajar lewat WhatsApp bisa ngerti. Padahal belajarnya lewat apa? WhatsApp. Lah antum belajarnya tatap muka langsung sama pengarang bukunya, masa iya nggak paham? Jadi insya Allah ya kita harus pokoknya buang kata-kata sulit dalam diri kita. Bahasa Arab itu mudah, al-Arabiyyah itu sahlah. Jadi bahasa Arab ini insya Allah mudah. Jadi nggak ada yang susah insya Allah. Kalau kita punya komitmen, ya. Terkadang kita ini nggak adil ya. Bahasa Arab sobat, padahal baru belajar itu sekali 2 kali dibilang susah. Padahal untuk ilmu yang lain ya, misalkan untuk belajar taekwondo misalkan, untuk bisa dapat sabuk, aneh nggak ngerti kalau taekwondo. Sabuk apa sih paling tinggi? Sabuk hitam butuh berapa tahun? Hah? Pantas nggak kalau kita baru belajar 10 kali terus kita bilang taekwondo susah banget? Nggak pantas. Tapi banyak orang yang rela bertahun-tahun belajar buat dapetin sabuk emas. Padahal kalau ada jaminan kalau dia dapat sabuk emas masuk surga, nggak ada jaminannya kan? Ya kenapa kita untuk urusan dunia seperti itu kita semangat, tapi kenapa untuk urusan akhirat kita biasa-biasa aja? Ya khawatirnya kita terkena penyakit apa? Waham ya. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta banget sama dunia, benci mati. Sebenarnya takut mati bagus, cuma takutnya di sini bukan karena dia takut ketika berjumpa Allah dia tidak bisa bertanggungjawabkan, tapi takutnya gara-gara dia khawatir kenikmatan dunianya itu hilang seperti itu ya. Jadi itulah kenapa pesantren mahasiswa ini diadakan di sini. Itu tujuannya itu supaya terserah antum mau jadi apa. Mungkin di sini ada yang mau jadi arsitek ya, ada yang mau jadi tukang insinyur, ada yang mau jadi apalagi di sini ya jurusannya. Dokter nggak ada ya? Ya, apapun profesi yang
ingin antum tuju, tapi jangan lupa bahwa antum adalah seorang muslim yang punya kewajiban terhadap Allah kan. Ya, jadi daripada kita hanya menjadi seorang insinyur blok gitu, top, mendingan seorang insinyur yang bertakwa. Seorang insinyur yang juga pandai berbahasa Arab, seorang insinyur yang juga paham agama, seorang dokter yang juga paham agama, seperti itu. Baik, sebelum kita tutup masih ada waktu buat ngasih PR ya. Jadi PR-nya antum pertama hafalan isim domir. Nggak pakai isim, hafalan domir. Ini yang pertama PR hafalannya. Kemudian PR yang kedua, ya PR yang kedua adalah silakan antum tentukan mana yang fiil, isim dan huruf dari surat. Mau surat apa? Mau surat yang panjang atau panjang banget? Panjang aja. Panjang aja ya. Berarti apa tuh? Anas. Sejenis Al-Baqarah ya. Di surat ini aja, surat Al-Maun. Tentukan isim. Mana yang isim, fiil dan huruf dari surat Al-Maun? Contoh ya, Fatihah ya, nih kasih contoh. Bismi isim, kenapa? Karena ada huruf jarnya. Allahi lafzul jalalah isim, kenapa? Ada alif lam. Enggak. Alif itu bukan alif lam, itu emang dari asalnya Allah, lafzul jalalah. Karena dia a'raful ma'arif, isim ma'rifat yang paling ma'rifat. Ma'rifat itu apa sih? Dikenal. Kata dikenal yang paling terkenal. Artinya apa? Ketika kita menyebut nama Zaid, sekalipun Zaid ma'rifat, tapi masih ada celah untuk kita bingung Zaid yang mana. Misalkan dalam satu kampus Zaid ada 10, bingung kan? Tapi ketika kita menyebutkan Allah yang mana? Allah pencipta kita, nggak ada lagi. Makanya Allah itu a'raful ma'arif, ma'rifat yang paling ma'rifat. Hah? Kalau Tuhan ada. Apanya? Kalau Tuhan ada. Nah, kalau ilah itu masih nakirah, masih umum dia. Karena ada Tuhan yang disembah selain Allah banyak. Sama Rob juga. Rob, Bismillah. Ar-Rahmani, fi'il atau isim atau huruf? Isim. Kenapa? Jawadi. Bukan, karena ada alnya. Iya, Tadi kan udah belajar. Ya, jadi tugas itu begitu ya. Pakai alasan ya. Takutnya tuh nebak-nebak nih. Pakai alasan. Kalau fi'il kenapa, isim kenapa, huruf kenapa? Kalau huruf nggak usah, huruf ya huruf aja, nggak ada alasan kan. Gitu aja ya. IP-nya 2. Kalau nggak ada pertanyaan lagi kita tutup ya pelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.